Bismillah, Assalamualaikum. Seiring dengan bertambahnya usia, kepadatan tulang serta massa otot seseorang pun semakin menurun. Masa olahraga mencegah osteoporosis dini? Apa hubungannya dia dengan kegemukan? Makanan tinggi dengan garam, gula, bahkan lemak jenuh membuat tubuh kamu gak baik-baik saja. Awas, hindari olahraga sebelum tidur. Tapi itu hoax. Tua itu pasti, tetapi sehat pun jadi pilihan. Maka tontonlah manfaat olahraga sepenuhnya di dalam video berikut. Dan sampai jumpa di sana. Oke? Lakukan gerakan olahraga yang saya contohkan ini 1 menit saja per hari. Usahakan pada saat kalian berolahraga, katakanlah 15 menit Kak ya. Lakukan 15 variasi juga yang insya Allah secara rutin akan saya contohkan di tiap-tiap video berikut manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Dengan tujuan agar seluruh tubuh kita ikut bergerak semua. Gimana? Setuju Kak? Kalau ada usulan ataupun pertanyaan, tulis komentar di bawah ya Kak. Adapun manfaat dari gerakan yang barusan saya contohkan adalah untuk memperlancar peredaran darah di dalam tubuh, untuk menguatkan serta melemaskan dan mengencangkan otot-otot di bagian lengan dan kaki. Di samping itu, bisa memperbaiki metabolisme di dalam tubuh. Ingat Kak, semakin bertambahnya usia seseorang, kepadatan tulang seseorang akan menjadi berkurang. Jadi Kak, mulailah sekarang untuk berolahraga. Jangan tunggu sakit. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe. Jika ada pertanyaan ataupun usulan yang sifatnya membantu channel Suprapti untuk memperbaiki kualitasnya di kemudian hari, tulis di bawah Kak. Lebih hebat lagi jika kakak bersedia men-share video-video channel Suprapti ini kepada keluarga ataupun teman terdekat. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah. Amin. Terima kasih. Gimana Kak? Sudah bisa fokus kembali? Ketiga, pada saat saya berusaha untuk menghindari atau mengurangi makanan yang tinggi gula, garam, lemak jenuh atau lemak trans, apa sih sebenarnya yang saya dapatkan atau manfaatnya untuk kesehatan tubuh saya? Pada saat saya menghindari makanan yang tinggi lemak jenuh atau lemak trans, saya bisa terhindar dari penyakit kardiovaskuler yang merupakan penyebab terjadinya penyakit jantung. Contoh jenis makanan ini adalah daging olahan. Umumnya, daging olahan ini tinggi akan garam, gula, lemak jenuh atau lemak trans, bahkan bahan aditif. Makanan tinggi garam bisa meningkatkan resiko terjadinya darah tinggi atau yang umum dikenal dengan hipertensi. Sedangkan makanan tinggi gula ataupun kalori bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko kegemukan dan diabetes. Sedangkan makanan tinggi lemak trans atau lemak jenuh bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan kardiovaskuler yang merupakan penyebab penyakit jantung. Nah, yang keempat, pada saat saya memilih untuk melakukan aktivitas olahraga harian, kira-kira apa yang saya dapatkan? Ternyata olahraga itu bisa meningkatkan vitalitas tubuh seseorang, memperbaiki peredaran darah, bahkan meningkatkan hormon ketenangan atau ketentraman sehingga kita merasa lebih senang dan enjoy. Bisa menekan terjadinya stres, memperbaiki kualitas tidur, menjaga kesehatan jantung, menguatkan otot, serta meningkatkan level energi di dalam tubuh.
Karena dengan olahraga bisa memperbaiki sistem metabolisme di dalam tubuh kita, hal ini sangat berdampak sekali pada sensitivitas insulin seseorang. Di samping itu, ternyata olahraga yang dilakukan oleh penderita artritis bisa menekan rasa sakit di persendiannya. Bahkan bisa menekan terjadinya osteoporosis dini. Bisa lanjut, Kak? Lanjut? Baik, kita lanjut. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan olahraga? Jika kalian saat ini barusan makan, lebih baik olahraga itu dilakukan minimal 2 jam sesudah makan. Hindari olahraga di malam hari menjelang tidur, karena bisa menyebabkan kalian susah tidur. Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan nggak bisa disamaratakan. Karena masing-masing orang itu memiliki kesehatan atau tingkat kesehatan tubuh yang berbeda-beda dan unik. Bahkan, saya kadang-kadang juga melakukan olahraga di malam hari karena keterbatasan waktu di siang hari. Kalau saya pribadi, saya lebih menyenangi jenis olahraga yang aerobik. Jenis olahraga yang fokus pada kecepatan gerak. Sehingga jenis olahraga ini sangat baik untuk kesehatan jantung. Kenapa? Karena saat kita berolahraga dengan kecepatan tinggi, denyut jantung kita pun semakin tinggi. Artinya, oksigen yang bisa diterima oleh darah juga semakin banyak, sehingga bisa menjaga kesehatan jantung. Olahraga yang disertai dengan musik bisa menekan rasa kelelahan, bahkan menyenangkan. Dan kalau mau jujur, setiap saya olahraga minimal 1 jam atau 1,5 jam. Sebenarnya masih kurang, Kak. Karena apa? Menyenangkan dan menyehatkan. Itu yang utama. Tapi Kak, jika kalian belum pernah olahraga, jangan langsung olahraga 1 jam. Pelan-pelan, 1 hari 10 menit dulu, ditingkatkan 15 menit, yang insya Allah tahapan demi tahapan akan saya jelaskan di setiap video. Contoh olahraga yang ringan itu gini Kak, kalau baru memulai, hari pertama cukup lakukan jalan di tempat aja, atau pokoknya yang penting jalan aja 10 menit dulu, sudah nggak usah banyak-banyak, nggak perlu musik-musikan. Kemudian hari kedua nggak usah olahraga dulu, dengan tujuan untuk menghindari pegal-pegal atau jarum-jarum pada kaki, karena kita kan belum pernah olahraga nih. Nah, hari ketiga olahraga lagi, tetap masih jalan aja di tempat 10 menit aja. Bisa kalian lakukan di taman, terserahlah, pokoknya kalian pilih sendiri gitu aja. Minimal untuk tahap awal nggak usah banyak-banyak, 10 menit. Besoknya nggak usah olahraga dulu, baru lusanya olahraga 10 menit lagi, nggak usah banyak-banyak. Dan hal ini dulu saya lakukan selama 1 bulan. Cuman biasanya di hari Sabtu dan hari Minggu saya nggak berolahraga. Hari Sabtu biasanya saya sibuk masak-masak untuk kebutuhan makan bersama keluarga. Sementara kalau hari Minggu saya fokuskan untuk relaksasi. Ya sekedar bertemu dengan teman-teman, atau bahkan membuat aktivitas yang sederhana tapi menarik. Yang penting menyenangkan. Dan kita semakin rileks. Karena Kak, rileks ini juga faktor pendukung dari berhasilnya diet kalian, yang insya Allah secara detail akan saya jelaskan perlahan-lahan di setiap video channel Suprapti. Tunggu kehadirannya ya Kak. Dan support channel Suprapti dengan like, share, dan subscribe. Saya mau nanya nih, sebenarnya Kak, ngobrol pintar di channel Suprapti ini bermanfaat nggak sih buat kalian Kak? Coba kalau bermanfaat, tulis apa manfaatnya di bawah. Gimana Kak? Masih fokus? Oke, kalau masih fokus, bisa kita lanjut
sekarang. Oke, let's go. Di bulan kedua, saya tetap melakukan gerakan yang sama, yaitu jalan di tempat selama 10 menit. Tetapi saya lakukan setiap hari. Intinya durasinya sudah berbeda kan? Kemudian di bulan ketiga saya tetap masih digerakkan jalan di tempat. Tetapi durasinya sudah saya tingkatkan menjadi 15 menit setiap hari. Tahu nggak kira-kira kenapa hal ini saya lakukan? Saya hanya menginginkan kenyamanan dalam berolahraga dulu. Begitu saya sudah nyaman berolahraga, durasi mulai saya tingkatkan. Saya sertai musik, variasi gerakan pun saya tambah. Dan saya yakin aktivitas olahraga yang saya lakukan ini benar-benar mampu mensupport keberhasilan goal saya di kemudian hari, yaitu hidup saya sehat, menyenangkan, sudah tentu terbebas dari penyakit kronis. Saya yakin semuanya juga menginginkan hal yang sama seperti saya. Ingat kak, tua itu pasti, tetapi sehat itu pilihan. Jadi jangan tunggu sakit. Tapi yang penting kak, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kalian masing-masing. Gak harus aerobik. Sehingga suatu saat kakak bisa menjadikan olahraga sebagai kebutuhan, bukan hal yang memberatkan. Saya sangat menginginkan untuk menjadikan channel Suprapti ini sebagai wadah yang sangat nyaman buat teman-teman semua dalam berbagi ilmu kesehatan. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah. Amin. Video seru yang lainnya ada di sini. Terima kasih.